Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Waalaikumsalam. Podcast Ikor. Di sini gue Dimas Indri Hadipianto sebagai pembawa acara utama dan tentunya gue akan ditemani oleh salah satu anak muda yang penting di dalam Ikor 2020 Universitas Tiga Perbangsa Karawang, yaitu Kang Fatur Rojak Aji yang akan membantu jalannya acara podcast podcast Ikor 2020 ini. Untuk Kang Fatur Raja Kaji, boleh perkenalan diri dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Muhammad Sutra Zakaji. Di sini gua akan menjadi moderator lah ibaratnya ya. Ini kita akan membuat podcast bersama pelatih gua sendiri yaitu Pak Dian Ardianto. Silakan perkenalkan diri, Pak. Ya, terima kasih Saudara Aji. Nama saya Dian Ardianto. Saya berasal dari Pondok Gede, Jakarta Timur. Oke. Oke. Jadi gimana? Nah, Langsung ini aja. bukan salah satu. Langsung dong. Ini Pak Langsung Din aja, Pak. ini udah malang melintang dong tentunya. Saat Indonesia. Bener nggak, Kang Fatur? Siap. Ya. Oke, Kang Fatur. Langsung saja kita mulai podcast. Podcast Ikor ya. Podcore itu, podcast Ikor. Jadi langsung aja nih ya, Pak. Bertanya-tanya sedikit tentang perjalanan merintis karir atlet di pencaksilat. Wih. Jadi Pak Dian ini dari umur berapa sih Pak latihan pencaksilat tuh? Dari kelas berapa gitu? Kalau saya dulu pertama kali ikut pencaksilat itu kelas 1 SMA. Oh, Waktu itu perguruan bersinar kasar. Nah, tapi di situ ikutnya belum benar-benar pengen ikut. Hanya iya kadang ikut, kadang enggak. Kadang ikut, kadang enggak. Nah, terus setelah itu nggak ikut lagi. Kelas 2, kelas 3 nggak ikut. Terus kelas 3 akhir semester 1 mau akhir lah, mau UTS itu ikut hmm, lagi karena mau ada pertandingan. Nah, saya itu ikut hmm. latihan pertama kali waktu kelas 3 SMA. Dan itu baru latihan berapa hari, 2 atau 3 harian itu langsung tanding. Oh. Kalau boleh tahu itu apa Pak pertandingannya Pak? Pertandingan apa? Eventnya? Itu eventnya waktu itu kejuaraan ini, penantian utama itu nama nama bis, Hah? nama perusahaan bis di sana. Oh, Dia kan iya iya. aku di Lampung ya, Oh, di lah. Lampung. Jadi itu pertama kali kejuaraan di Lampung. Oh, oke. Itu dapat juara gak Pak? Medali? Dapat juara 2. Oh, dua. Mantap. Baru beberapa kali latihan ya. Keren keren. Cabutan, cabutan. Berarti nggak emang nggak dari SD ya Pak? Nggak dari SD, SMP gitu. Berarti dari SMA. Justru. Dari SMP. Oke. Eh, sampai sekarang nih Pak, latihan yang paling berat tuh apa sih Pak? Biasanya? Kalau latihan yang paling berat itu latihan daya tahan. Daya tahan. Daya tahan itu biasanya ya sampai pernah dulu, saya kan pernah masuk di tim Polda Hmm, DKI ya, kurang lebih hampir 2 tahun lah, dari 2018. iya iya. Itu yang paling berat pernah latihan endurance daya tahan itu jogging selama 2 jam jogging. Uh, Jadi wah, jogging itu benar-benar apa ya, dengkul kayak mau copot. 2 jam. Kayak main PS aja ya 2 jam.
jam nggak berhenti berhenti. Dan gimana ya, ya itu waktu itu bener-bener dipantau karena joggingnya itu di velodrome ya, di track itu. Hmm, Jadi pelatih di situ kita muter itu ya dilihat terus, jadi nggak bisa yang jalan atau nggak bisa nyuri-nyuri ini ya. iya, bener-bener jogging terus. Kalau landingnya langsung gitu, lagi jogging bener-bener jogging. Itu dari jam jam 4 sampai azan itu masih masih Tuh, masih belum kelar. Setelah azan bentar itu langsung kelar. Bener-bener 2 jam. Jam 6. wih, mantap mantap. Itu gimana Pak caranya bisa kelarin itu 2 jam Pak, bertahan di 2 jam itu Pak? Wah, Yaitu gue copot copot beneran itu dengkul mah. iya, memang kalau kalau di waktu itu di situ ada yang namanya SC-nya atau pelatih strength conditioner. Hmm, Jadi nggak langsung 2 jam. Memang sebelumnya pernah ya 30 menit, terus 45 menit. Nah, terus ya nggak apa namanya, nggak lama dari itu, ya, beberapa minggu gitu. Setelah itu baru yang 2 jam itu. berarti ini dulu ya, kayak persiapan buat 2 jamnya itu dulu ya. Iya, benar. Mantap. Kalau buat Bapak nih kejuaraan apa sih Pak yang paling berkesan gitu Pak? Yang paling tinggi lah eventnya gitu. Gimana? Kejuaraan pencak silat apa yang bikin Bapak terkesan gitu? Yang paling berkesan, paling bikin bangga gitu. Paling jadi gini ya. Kalau yang paling bikin bangga itu waktu kejuaraan Gubernur Cup 2017 Hmm, DKI. Ya. Sebenarnya saya itu dulu pernah di PPLM. Nah, di PPLM itu pernah kena cedera lutut. hmm, Jadi saat PPLM kena cedera lutut, jadi latihannya nggak bisa bareng sama temen-temen ya. Terus latihannya ya latihannya berbeda. Kalau misalkan temen-temennya latihan lari ini kan karena lututnya masih sakit nggak boleh lari. Jadi kayak penguatan, latihan mandiri. Jadi latihannya itu sendiri, sendiri nggak bareng teman-temannya. Dan waktu itu pernah ada teman juga, ya, dia juga cedera lutut. Jadi kita latihan berdua tuh. Kita hmm, kalau yang lain latihan lari, jogging, nendang-nendang samsat, nendang pesi, hmm. kita nggak latihan itu. Paling squat, terus main apa beban, Memperkuat lutut sendiri ya. yang memperkuat otot quadriceps, otot apa namanya? Hamstring. Iya, hamstring, gastroc, pokoknya diperkuat biar lututnya itu terjaga. Nah waktu itu sempet sempet udah enakan nih, udah enakan terus ikut latihan gabung. Tapi eh, kadang-kadang kalau ada salah apa ya, salah numpu atau apa gitu sering sakit. Hmm, berasa. Di 2017 akhir itu saya bilang ke pelatihnya, eh, waktu itu nama pelatihnya Kak Burhan ya, kan Burhan. Kak, sepertinya saya udah nggak bisa latihan lagi nih, karena saya Hmm, nggak kurang berprestasi. Saya mau ngundurin diri aja gitu. hmm, Biar ngundurin diri aja. Nah, ternyata itu kan di bulan Desember ada kejuaraan Gubernur Cup. Nah, sebelum kejuaraan itu kan diadakan seleksi ya di iya tiap-tiap kota media di Jakarta Pusat, Jakarta Timur. Waktu itu saya disuruh ikut. Jadi setiap atlet PPLM itu dikirim ke setiap kota eh, Madia. kota media itu, ada yang timur, selatan, barat. Waktu itu saya ikut ke Jakarta Pusat seleksi kan.
Hmm. seleksi 2 hari seleksinya, ya alhamdulillah masuk. Nah setelah itu Desembernya ikut kejuaraan Gubernur Cup. Dan itu kan saya bilangnya udah pengen ini kan, pengen pensiun kan. Hmm. Ternyata nggak sangka malah di Gubernur Cup itu juara, mengalahkan atlet Selada. Wih, Dan akhirnya saya benar-benar keluar dari PPLM tapi masuk ke Lada. Selada. Itu Iya, iya. ya mungkin itu yang paling berkesan karena udah pengen keluar malah masuk lagi, ya udah. Malah masuk beda tingkat gitu. Iya, tingkat ya tingkat di atasnya PPLM. Heeh. Kalau untuk apa ya? eh Gimana gitu loh motivasinya buat bisa jangan menyerah gitu. Kalau dari Padian sendiri kan udah lutut udah kena gitu kan. Kalau biasanya banyak tuh orang kalau udah cedera udah putus asa di jalan gitu, apalagi di lutut kayak gitu kan. Kadang ankle tuh juga bermasalah tuh Pak. Kadang. Iya, ya kalau saya sendiri sih kita harus tahu kondisi kita ya. Misalkan kita cedera lutut, gimana Hmm. caranya ketika kita latihan bisa ngimbangin temennya, ya berarti kita harus mandiri, latihan mandiri penguatan otot lutut. Biasanya kampus kalau di kampus kan ya, dulu kan saya di UNJ itu memang ada dokter olahraganya. Jadi kalau Hmm. ada apa konsul, bisa konsultasi ke dokternya. Dok, ini saya seperti ini, misalkan apanya nih MCL-nya cedera. Oh, berarti harus penguatannya ini. Ya udah itu dijalanin terus. Dan memang harus rajin penguatan itu supaya dia menjaga sendi lututnya ya, agar tetap kuat, dan harus apa namanya, habis latihan itu dikompres. Dulu Oh. sempat sempat ini juga sih, sempat agak bosen juga ya. Hmm. Jadi kalau habis latihan itu yang sakit harus dikompres. Kalau habis latihan kan dia kayak panas gitu ya, Hmm. jadi dingin, dikompres biar itu ya harus gitu loh, harus rajin. Jadi harus rajin penguatan, harus rajin Recovery lah ya Pak. ya recovery, harus benar-benar lagi. Hmm. Kalau buat misalnya kayak kayak yang nggak ada dokternya gitu loh Pak. Contoh kayak orang habis habis tanding bakbuk kelar, misal cedera tuh, tapi dia nggak ada dokternya gitu, nggak ada, dia nggak konsul kemana-mana. Itu kadang banyak orang yang malah udahlah kapok sama pencak silat kayak gitu kan. Malah itu tuh bagaimana tuh Pak? Oh, kalau kalau gitu ya memang harus kembali lagi. Kamu masuk pencaksilat itu tujuannya buat apa gitu. Kalau misalkan buat Hmm. prestasi, ya kamu harus balik lagi. Nggak bosen, nggak boleh Iya. bosen. Oh. Terus balik lagi. Memang kalau pelatih saya bilang, ya gimana ya, kalian itu belajar silat itu kayak orang gila. Jadi Hmm. kalian latihan, nendang-nendang, terus kalian ketendang, kalian kepukul, bonyok, itu besoknya latihan lagi. Hmm. Kalian latihan lagi terus tanding lagi. Ada yang ya sampai waktu itu ada yang ya ini rahangnya itu apa namanya, kayak ketek gitu, jadi agak lepas, rahangnya itu lepas sampai di pen kanan kiri. Wih, Besoknya habis latihan lagi. selesai latihan lagi. Jadi itu memang benar-benar kayak orang gila silat gitu, gila silat. Jadi habis kena tendang, habis kena banting, besoknya latihan lagi. Karena memang eh, apa ya, udah istilahnya tuh mendarah daging, mendarah daging. Jadi ya susah buat ninggalinnya, susah. Iya, Kalau iya.
lihat Sila tuh pengen walaupun kayak lututnya cedera tuh masih pengen main, masih pengen bertanding. Hmm. Karena kemauannya dari bener-bener dari hatinya, nggak nggak ikut-ikutan atau nggak ya buat apa namanya ngisi kegiatan kosong nggak. Tapi emang kebutuhan ya Pak, Iya. untuk kebutuhan pencak silat. Apalagi kalau prestasi gitu kan benar harus giat, harus semangat, emang punya mental juara gitu kan Pak. Iya. Memang kalau prestasi itu ya kan memang olahraga kan ada olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi, olahraga Rekreasi. kesehatan, ya kan. Iya, Jadi, kalau prestasi memang beda, prestasi itu ya keras. Kalau kamu bagus, kamu akan angkat. disayang. Tapi kalau kamu jelek ya kamu dibuang. Iya, benar Memang benar benar. gitu. Benar Kalau benar. masuk karena masih bagus-bagus kok, bagus-bagus disayang, dibaik-baikin. Tapi Hmm. nanti lama-lama dia udah banyak cedera, udah ini, udah jelek, pasti di ini lagi. Kalau ada seleksi dia kalah ya udah tinggal. Dilupain Nanti ya Pak. lagi buang. Iya memang kayak gitu. Iya, keras emang Memang keras. rekreasi prestasi. Oke, lanjut ke ini. Kalau buat Bapak sendiri nih di masa pandemi ini latihan gak sih Pak? Kalau boleh tahu latihan itu apa aja gitu loh Pak? Uh, ya kalau di masa pandemi saya kan udah agak jarang ya latihan ya. Tapi ya sekali-kali masih lah jogging terus ya on body weight lah, push up, sit up, Hmm. Oh, masih menjaga lah ya. Menjaga daya tahan. jaga kesehatan lah. Apalagi pandemi ini kan kita harus benar-benar jaga kondisi ya, mulai dari istirahat, pola makan, ya, protokol kesehatan dan olahraga juga penting karena buat naikin tetap menjaga Imun. kondisi dan imun tubuh agar tetap terjaga biar nggak gampang sakit, nggak gampang terkena virus. Mm-mm. Berarti penting banget kan emang buat menjaga kesehatan itu. Iya. Tapi ya lebih baik kalau di pandemi ini olahraganya ya nggak terlalu Berat. berat, nggak terlalu berat gitu. Nggak terlalu berat tuh ya intensitasnya yang ringan-ringan aja. Terus waktunya juga nggak terlalu lama, nggak jam. Paling dia 30 menit, 45 menit, paling nanti itu udah cukup. Iya, kalau sampai intensitasnya tinggi sampai pingsan malah nyakitin diri sendiri Pak. Iya, Malah habis sendiri badannya udah. Prestasi Padian paling tinggi ini apa Pak? kalau saya ya paling tinggi baru DKI. DKI. Iya, DKI. DKI-nya pun DKI tingkat atas ya Pak. Iya. Jadi memang agak terkendala sih kalau memang cedera itu susah. Mungkin main ya di kejuaraan-kejuaraan lain kali dua kali enak. Nanti kalau udah dua kali udah agak kena gitu lututnya, ya udah. Tapi psikologinya akan terganggu. Cedera itu memang benar-benar apa ya? Sangat mempengaruhi banget, Hmm. mempengaruhi psikologi. Meskipun dia sembuh, tapi kalau mentalnya belum sembuh ya Iya, mentalnya mungkin dia harusnya kamu bisa tapi karena dia di dalam hatinya tuh wah ini jangan ini nanti nanti gini nanti gini akhirnya ya iya. ragu-ragu dan Wah, gue masih punya cedera nih, gitu ya. ya Ntar kalau kena lagi gimana? Ntar kalau makin iya parah gimana? Nah, kayak iya gitu-gitu betul ya. betul. Heeh. Iya, iya. Ada hal yang mau Bapak sampaikan gak sih Pak ke anak-anak muda nih? Ke
anak-anak muda zaman sekarang gitu. Kalau yang mageran lah istilahnya. Untuk yang ini ya, suka punya silat ya. Iya, pencak silat boleh. Ya kalau bisa untuk anak muda yang masih berpeluang besar lah ya, Hmm. khususnya untuk jadi atlet pencak silat, yaitu jangan sampai males-malesan, jangan sampai latihan itu seenaknya sendiri. Karena ketika kita latihan kita males-malesan, nah lawan kita itu sedang latihan yang benar-benar dia sungguh-sungguh. Jadi kita udah dari latihan aja kita udah kalah tuh. Hmm. Apalagi dalam pertandingan pasti kita udah bisa dilihat lah siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dan juga dari apa ya? Dari Allah juga pasti kan Allah tidak akan tidak akan ini tidak akan apa namanya tidak akan tidur siapa hambanya yang benar-benar berusaha ya itu pasti akan dibantu oleh Allah. Tapi kalau dia nggak mau berusaha, malas-malesan, mungkin ya doanya bagus lah ya, doanya ya doa terus. Tapi karena usahanya kurang ya, Hmm. dibandingkan dengan doa yang pas dan usaha yang pas juga gitu ya. Nah itu akan lebih lebih apa namanya, lebih berkemungkinan besar yang usaha dan doa itu. Namanya kan ikhtiar ya, ikhtiar ya nggak hanya doa aja, tapi tetap harus berusaha. Berusaha. Jadi untuk apa namanya pencak silat ya kita harus semangat lah latihannya karena ini juga termasuk budaya bangsa Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Ya kalau misalkan kita nggak bisa berprestasi, ya kita bisa Mempelajari. mengajarkan ya kan, Hmm. menyebarluaskan. Jadi nanti kalau pulang ke kampungnya atau lah lagi main kemana itu kan bisa bisa berbagi lah berbagi untuk Berbagi cerita lah ya tentang pencak silat. Oh iya Pak, untuk kejuaraan yang paling Bapak kecewa gitu loh. Wah, gue ngerasa gagal di sini gitu. oh, kecewa itu waktu ini di kejuaraan waktu itu ada kejuaraan Singapura Open ya Nah, Singapura. 2018. Nah itu 2019 waktu itu agak agak kecewa sih karena waktu baru main itu kalah dan nggak maksimal. Saya lihat itu mainnya itu benar-benar kayak orang udah lama banget nggak main. Hmm. Waktu itu kan pernah cedera juga, tapi Hmm. bukan lutut, tangan. Hmm. Tangannya itu kan waktu itu pernah apa ya patah gitu di bagian apa namanya telapaknya. Telapaknya ada tulang yang patah terus jadi nggak pernah sparring, jarang lah. Yang Hmm. baru pertama kena itu nggak pernah. Nah, ketika itu waktu mau ada kejuaraan itu ya udah mulai enakan, tapi tetap dipasangin tapping, ya pas itu mainnya udah ya benar-benar ini lah, nggak enak Nggak, mainnya nggak nggak enak. fokus ya. Nggak fokus, dan akhirnya ya kalah. Itu Tapi kalahnya juga waktu gimana ya? Waktu itu kalahnya 3-2 sih. hmm, tipis. Jadi masih tipis. Di akhir-akhir aja udah agak agak mulai enakan. Jadi pas pertama-pertama kayak blank gitu. Oh iya, kayak kayak belum dapat feel-nya lah ya. Kurang kurang latihannya kurang sparringnya kurang banyak. Iya, Agak emang
Pengalaman emang itu sparring tuh emang pengalaman, Pak. Iya. Oh, kalau boleh tahu tuh tangannya cedera kenapa, Pak? Apa karena pencak silat juga? Iya, karena pencaksilat juga. Jadi waktu itu kan sempet latihan sebelum 2018 itu kan ada Asian Games. Hmm. Nah, waktu Asian Games itu kita ada sparingan lah dari negara Oh jiran iya. di Padepokan. Nah, pas sparring itu biasa aja, nggak apa-apa. Nah, waktu hari Sabtu latihan di UNJ, kita itu ada latihan pemanasan ya. Dia itu pemanasannya jadi nempong sini, nempong apa namanya? Bahu. Hmm. Duluan nempok bahu. Oh Kalau iya. kita cepat nempok terus kalau kalau kita jangan sampai kena. Jangan sampai kena bahunya. Lindungi. Nah, waktu itu pas saya masuk gini, bahunya dia nabrak. Hmm. Jadi kayak kayak benturan gitu. Prek langsung patah. Patah di situ, Pak. Wih, Iya, patahnya kenceng kayak gitu. banget dong Jadi berarti. kayak hal sepele banget. Hal sepele banget mungkin itu Hmm. belum siap ya. Tapi patahnya cuma jari yang ini. Nah, di sini. Patahnya cuma di Oh di sini. nah, jari apa manis. Jadi manis. Waktu itu bunyi krek 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 gitu kan, hanya pelatihnya, oh itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Nah, besoknya langsung bengkak gede banget. Begitu cover, nah beneran patah. Retak apa patah gitu apa geser? Patah bener-bener di tengahnya. Duh. Tengahnya patah, miring gini, miring kayak tajam gitu. Oh. Itu sempat di Gibson nggak, Pak? Enggak Enggak. gitu, cuma di Pakai kayu. ya, di apa, di Bebet. di tali gitu, di tali, tapi dikasih waktu itu dikasih kayak kardus gitu, biar biar tebal, biar nggak geser. Oh iya ya, biar balik lagi. Ya apalagi kalau Bapak mau ada sharing-sharing gitu, Pak. Pertanyaannya sih udah habis sih. Sharing apa ya? Sharing enaknya di pencak silat gitu apa nggak enaknya gitu. Ya, kalau enak sih kalau jadi atlet ya, terutama di DKI. Kalau DKI itu ya memang enak, fasilitasnya itu ada. Jadi kayak Hmm. kayak sarana prasarannya itu lengkap, matrasnya, terus ada ya stretching, samsat, body, semuanya ada. Terus di DKI itu enaknya ada pelatihnya itu banyak, dan setiap pelatih itu dia menjadi wali. Kalau di DKI ya misalkan kan ada 8 pelatih itu, satu pelatih memegang 2 orang atau 3 orang. Jadi nanti dia itu benar-benar dibina sama pelatih itu. Pelatih itu akan bilang kalau misalkan nih kamu bagus nih, kamu kurang ini nih. Nah, jadi bisa apa ya? Bisa cepat memperbaiki diri. Dan di DKI nggak hanya pelatih aja, nggak ada pelatih teknik, tapi ada pelatih fisik. Itu juga ada sendiri dia pelatih fisik sendiri. Kemudian ada mesurnya, yang massage ada, dan di situ ada dokternya juga. Wih, Ada iya berarti dokternya lengkap kalau bener. misalkan pegel-pegel gitu panggil mesurnya, Hmm. massage. Terus kalau misalkan ya kayak cedera atau apa, langsung ditangani bagus lah DKI. Untuk walinya gitu milih sendiri apa emang ditunjuk, Pak? Ditunjuk dari pelatihnya, dari pelatih kepala. Kan di situ Kepala ada head pelatih. coach. Heeh. Dari pelatih kepala itu tunjuk kamu, anak-anaknya ini. Jadi dia ini. Oh gitu. Kalau nggak enaknya apa tuh, Pak?
nggak enaknya ya kita ya namanya atlet ya, kita harus bisa Bagus memenuhi terus. program yang sudah dibikin pelatih. Ah, Misalkan programnya nih, misalkan kita lagi benar-benar badannya capek, hmm, programnya program yang berat. Kayak hmm. misalkan yang waktu itu pernah drill, drill matching. Jadi tendang matching sampai benar-benar ngos-ngosan sampai kayak napas itu tinggal tinggal setengah Ya ya. udah kering banget Jadi tenggorokan benar-benar ya. 2 menit tendang terus, nggak boleh berhenti. Dan itu benar-benar di pressure sama pelatihnya. Ayo terus, nggak mau tapi terus masih bisa. Dan itu memang memang kewajiban sih, memang kewajiban. Tapi itu ya benar-benar agak ini nggak enak lah. Tuh. Iya, berarti emang ada hak dan kewajiban atlet lah ya Pak ya. Mau nggak mau ya harus ikutin. Dan agak nggak enaknya juga ya gimana ya kalau atlet itu ya harus latihan terus dan harus menjaga fisiknya. Misalkan kan 2 kali 24 jam itu ya kalau nggak ada latihan sama sekali nanti fisiknya akan normal lagi. Jadi latihan ya kadang-kadang ya seminggu itu full latihan terus Senin sampai Sabtu, liburnya Minggu doang. Apalagi kalau misalkan mau ada kejuaraan gitu kadang dia 2 sesi, Senin siang pagi sama sore. Misalkan Selasa gitu pagi siang sore bisa pakai kayak gitu. Itu enggak enak gitu. Oke, berarti emang banyak ya. Harus continue gitu latihan, nggak bisa dilepas. Dan memang Karena fisiknya berpengaruh. dan harus berkorban waktu juga. Nggak bisa Oh kayak iya, misalnya mungkin sore ya nyantai jalan-jalan keliling-keliling. Jadi kalau misalkan itu di sini kan latihannya sore, jadi sore itu ya harus harus latihan. Lagi kan sore kan benar-benar kita yang tenaganya itu udah sisa-sisa aja ya dari pagi kan ada kuliah tuh. Apalagi kalau pagi udah kuliah atletik, kuliah renang, aduh itu ya, sore fisik. benar-benar berat banget, udah benar-benar habis. Iya, Kayak ya, ya jadi gitu ya Pak. Nggak enaknya atlet pemerintah lah ya, atlet binaan gitu emang harus continue, harus ikutin mau nggak mau, waktunya juga harus dikorbankan gitu ya Pak. Ya mungkin kayak gitu aja kali Pak. oh iya, Ya waktunya juga udah durasi lah, durasinya juga sudah dikit. Ini saya nyetelnya cuma 1 jam doang zoom. ya, iya nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih banyak untuk Pak Dian Ardianto. Mungkin itu aja ya, teman-teman juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.